Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani Sulur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Terima kasih telah menonton video ini, semoga kabar baik selalu menyertai Anda. Tanaman sulur biasanya identik dengan penanaman yang dilakukan pada lahan baru. Nah, pada video kali ini kita akan membahas ternyata tanaman sulur juga mampu ditanam dan hidup pada lahan bekas. Tetapi, hanya saja mungkin tingkat optimalisasinya lebih optimal pada lahan yang baru diolah. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas atau menampilkan hasil budidaya tanaman pare yang ditanam pada lahan bekas tanaman cabai, di mana sebelumnya tanpa dilakukan olah tanah. Bisa dilihat, tanaman cabainya masih tertinggal. Kemudian, tanaman parenya sudah mulai merambat dan menutupi hampir memenuhi pada seluruh permukaan tanaman cabai. Penanaman pada lahan bekas memberikan keuntungan dari biaya pengolahan lahan yang dapat ditekan serta waktu budidaya yang dapat dimaksimalkan. Tanaman pare pada lahan ini menggunakan varietas pare Kapten 40 dengan karakteristik buah hijau cerah dengan gerigi yang tidak terlalu rapat. Ukuran bobot sekitar 400-500 gram dengan panjang sekitar 28 hingga 30 cm. Penanaman pare di lahan ini langsung dilakukan tanpa melakukan olah tanah. Pare ditanam pada lubang tengah pada satu lajur dengan memanfaatkan sela-sela antara tanaman cabai. Kemudian untuk perambatan sendiri, tanaman pare pada lahan ini hanya memanfaatkan tanaman cabai dan sisa ajir yang masih ada yang bagian atasnya hanya ditambah para-para. Jika kesempatan sebelumnya kami menampilkan bahwa para-para yang paling efektif adalah 21 atau tidak ditutup penuh, tapi uniknya pada lahan ini ditutup penuh semuanya menggunakan para-para. Pada bagian bawah, tanaman pare ini juga dilakukan sistem perempelan dengan ketinggian sekitar 1 meter atau lebih. Hal ini bertujuan untuk memfokuskan nutrisi pada bagian atas. Meskipun dibudidayakan pada lahan bekas, ternyata pare Kapten 40 ini masih tetap bisa berproduksi secara optimal. Hanya saja, mungkin tidak semaksimal kalau di lahan baru. Total populasi pada tanaman pare di lahan ini sekitar 200 tanaman. Pada petikan yang ketiga kemarin, luar biasanya sudah mendapatkan sekitar 60 kilo dengan kondisi lahan yang masih bisa dikatakan kurang terawat. Walaupun intensitas hujan yang sangat tinggi, kemudian kelembapan yang cukup tinggi, sampai sejauh ini alhamdulillah kategorinya masih cukup aman dan produksinya masih dapat dikategorikan cukup baik. Mungkin ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pare yang ditanam pada lahan ini. Benih yang berkualitas serta pemberian nutrisi yang optimal merupakan faktor yang membuat pare di lahan ini dapat berproduksi cukup baik walaupun ditanam pada lahan bekas. Beberapa kelemahan ketika menggunakan sistem para-para full dan lahan bekas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pertumbuhan tanaman menjadi kurang optimal sehingga produksi yang dihasilkan juga lebih sedikit dibanding dengan pare yang ditanam pada lahan baru dan sistem para-para yang mendukung. Yang kedua adalah pada pembentukan buah. Dengan penanaman pada lahan bekas dan sistem para-para yang full seperti ini, buah cenderung kurang maksimal dan banyak yang sedikit bengkong. Hal ini dikarenakan nutrisi tidak bisa tercukupi secara maksimal, mengingat lahan yang digunakan adalah lahan bekas. Yang ketiga, terkait dengan perawatan, tentunya itu akan sedikit kerepotan karena untuk melakukan penyepraian ini tidak bisa maksimal. Hal ini berbeda kalau para-para tidak tertutup secara full. Penyemprotan bisa dilakukan dari samping, tetapi kalau dibentuk para-para full seperti ini agak sedikit kerepotan dalam melakukan penyepraian. Sistem para-para seperti ini biasanya penyakit yang paling sering dijumpai adalah pada serangan jamur atau bakteri. Tetapi menariknya, alhamdulillah di lahan ini dengan penggunaan varietas yang bisa dikatakan cukup unggul, serangan jamur dan keriting daun masih bisa dikategorikan cukup aman. Saran kami, ketika teman-teman ingin melakukan budidaya tanaman pare pada lahan bekas, sebisa mungkin gunakan pemberian nutrisi yang tepat. Sebelum melakukan penanaman, dapat ditambahkan dengan pupuk organik atau pupuk yang sudah siap terserap, sehingga tanaman tidak terlalu kekurangan nutrisi. Kemudian, jarak tanam sebisa mungkin diatur. Jangan terlalu rapat, minimal sekitar 80 cm untuk satu lajur. Lebih optimal lagi kalau di atas 1 meter, semakin renggang pertumbuhan juga akan semakin optimal. Yang kedua adalah pemberian nutrisi.
Pemberian nutrisi jangan langsung terlalu banyak, tetapi pemberian nutrisi dapat sering dilakukan. Hal ini dikarenakan lahan bekas seperti ini kemungkinan besar tanahnya sudah memadat, sehingga lebih baik sering melakukan pemupukan supaya tanaman tetap tumbuh dengan optimal. Yang ketiga, lakukan sistem perempelan pada tunas air pada bagian bawah dengan ketinggian kurang lebih 1,5 meter. Perempelan dilakukan supaya buah lebih fokus pada bagian atas. Yang keempat, kami ingatkan kembali untuk sistem para-para, baiknya jangan terlalu ditutup full, supaya sinar matahari masih tetap dapat masuk. Bakal buah pada pare juga perlu selalu dicek, karena kalau buah terhalang oleh benang atau oleh daun, biasanya buah akan berbentuk bengkong. Yang terakhir adalah penggunaan varietas unggul. Varietas akan sangat berpengaruh terhadap cara perawatan dan hasil yang dicapai. Dapat dipilih varietas yang tahan terhadap serangan virus dan tahan terhadap serangan jamur. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Kemudian yang bisa kami simpulkan dari video ini adalah tanaman pare masih mampu untuk dibudidayakan pada lahan bekas. Dengan catatan, pemberian nutrisi harus selalu tercukupi. Yang kedua, pilihlah jarak tanam yang sesuai, sistem para-para yang baik, dan perempelan pada tunas air di bawah 1,5 meter untuk memaksimalkan pertumbuhan. Yang ketiga, pemilihan varietas. Pemilihan varietas menjadi hal yang sangat penting. Pare Kapten 40 mampu tumbuh dengan cukup optimal dan hasil yang cukup memuaskan walaupun ditanam pada lahan bekas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Salam tani seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.